Gold adalah item yang cukup overpower. Bukan hanya untuk barter kepada piglin, tetapi gold juga bisa memberikan kita beberapa item dan makanan yang cukup overpower. Di balik itu, untuk mendapatkan gold, kita membunuh para zombie piglin dan mendapatkan XP. XP ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kita, terutama untuk enchanting. Maka dari itu, karena di video sebelumnya aku telah membuat rumah, kali ini aku ingin membuat gold farm. Mari kita mulai. Di sini kurang lebih aku sortir-sortir item dulu. Dan ya, sebelum itu ada 3 bahan utama untuk pembuatan farm ini. Salah satunya adalah obsidian dulu yang akan aku cari. Bukan hanya sedikit obsidian yang aku ingin dapatkan, tetapi 3 stack lebih 15. Karena ya aku butuh banyak banget sih untuk farm ini. Terutama kan ini kayak ngebuat portal yang cukup besar gitu. Sebelum itu aku menyiapkan diriku dulu dengan mengumpulkan beberapa makanan. Oh iya, di sini aku juga baru sadar banyak banget pumpkin karena ya update copper golem ini sih pastinya. Di sini aku terus mengumpulkan makanan sebanyak-banyak yang ku bisa, lalu aku memulai perjalananku untuk mencari lava pool. Dan akhirnya aku menemukan lava poolnya. Sekarang waktunya aku untuk mining semuanya. Setelah kurang lebih 1 jam lebih, aku pun mendapatkan 3 stack lebih 15 obsidiannya. Jadi kurang lebih ini worth it banget. Sekarang tahapan yang paling sulit, yaitu adalah mencari snow powder. Ini itu kadang hoki-hokian menemukannya, tapi aku akan berjalan cukup jauh untuk menemukan benda ini. Selagi perjalanan aku menemukan outpost, dan ya aku catat koordinatnya. Ini akan berlaku setiap aku menemukan struktur yang akan berguna untukku ke depannya. Dan ya setelah sedikit agak jauh, jadi aku mendapatkan snow powder ini. Dan ya kurang lebih aku harus kembali sekarang. Akhirnya aku sampai di rumah. Sebelum mengambil bahan ketiga di nether, aku ingin membuat tempatnya dulu sekarang. Jadi ya kurang lebih kita akan buat farmnya dulu sekarang. Di sini aku akan memberikan sedikit tips, yang dimana hopper ini akan 2 kali kerja. Kurang lebih hopper bagian bawah kalian taruh mengarah ke chestnya, dan bagian atas mengarah ke chestnya. Lalu di bagian ujung, kalian arahkan hopper ini ke hopper atasnya chest ini. Otomatis hopper yang di dekat tembok yang paling ujung bagian atas ini akan 2 kali kerja, 2 item per 1 detik. Atau mungkin 0,8 detik ataupun 0,7 detik. Saatnya sekarang aku mencari beberapa quartz di nether. Tapi ada hal yang cukup membuatku takut di nether. Kenapa? Biar aku tunjukkan. Sekilas klip ini terlihat normal, tapi setiap game itu aku selalu mengalami delay ini. Kalau kalian belum paham, sini aku simulasikan. Kurang lebih di sini aku berjalan normal dan harusnya perintahku adalah berhenti di sini, yang artinya aku telah berhenti memencet tombol maju di sini. Ini benar. Tapi yang terjadi adalah ketika aku memerintahkan untuk maju dan aku berhenti di tengah, dia tidak berhenti. Ada delay dan dia masih lanjut berjalan. Ini adalah permasalahannya. Kalau ini terjadi di nether, ya beruntung kalau begini. Tapi kalau yang terjadi adalah begini, maka aku akan jatuh ke lava. Dan ya itu akan menyebabkan kematianku. Selagi di sini, aku pun juga barter kepada piglin. Dan ya kok dia ngejar aku, untungnya dia takut kepada piglin zombie ini. Oke, kurang lebih di sini aku lanjut terus untuk mengumpulkan quartz dan barter dengan piglin.
Sekarang sudah saatnya aku kembali. Sebelum kembali di sini nether portalku kayak bahaya banget gitu. Sekali salah langkah aja aku bisa jatuh ke lava. Jadi kurang lebih aku amanin dulu di sini. Tapi ya karena ada bug delay tadi, ini jadi agak sedikit lebih sulit. Oke. Ini bugnya nyebelin banget sumpah. Oke, nice banget, nice. Akhirnya aku bisa kembali. Di saat aku kembali, aku menaruh barang-barangku di inventory. Lalu aku mendapatkan happy gas ini. Pastinya aku berikan dia air. Setelah itu, aku lupa kalau aku butuh lava. Jadi aku kembali lagi, mengambil lava. Lalu aku mulai proses untuk membuat mesin-mesin yang perlu aku buat di sini. Setelah beberapa lama, farmnya pun jadi. Di sini mari kita testing. Aku sudah pencet button yang di bawah, dan ya, piglinnya mengalir ke bawah sesuai dengan dugaanku. Sekarang sudah waktunya aku farming XP di sini. Dan ya, masalahnya banyak pedang sih di sini. Aku buat tong sampah bentar deh. Tong sampahnya pun sudah jadi. Dan kurang lebih di sini aku butuh enchanting table. Tapi sebelum itu aku masih kekurangan sugarcane. Jadi ya, aku rasa aku akan buat sugarcane farm dulu yang kecil. Setelah sudah jadi, aku pun farming sugarcane-nya, dan ya di sini aku mendapatkan kulit dari aku ngebunuh kuda ataupun sapi di sini. Jadi aman untuk itu. Aku pun langsung ngebuat enchanting table dan beberapa bukunya. Tinggal aku fokus enchanting aja sekarang. Oke, setelah enchanting lumayan lah armorku, tapi ini masih kurang banget. Terutama beberapa armor dan toolsku itu durability-nya kurang. Jadi aku putuskan untuk mining diamond dulu. Oh, banyak banget creeper di sini. Ini mentang-mentang ada update copper golem. Jadinya ini loh. Oke deh, kita akan simpan dia untuk nanti koleksi. Kurang lebih aku lanjut untuk mining beberapa diamond di bawah menggunakan strip mining seperti biasa. Dengan adanya Fortune 3 ini membuatku mudah mendapatkan banyak diamond. Aku pun kembali ke atas dan kembali lagi untuk fokus farming XP. Akhirnya sesi enchantingku berakhir. Di sini toolsku dan armorku sudah cukup OP. Loh, sebentar, kok ini Blaze Protection? Ya, tunggu bentar. Oke, akhirnya protection juga di sini. Kurang lebih di sini masa farmnya gini doang sih? Ini mah kurasa kayak basic doang. Jadi aku harus ngehias ini semua. Dan ya, sebelum itu aku harus ke hutan taiga dulu. Mari kita cari bahan-bahannya sekarang. Untuk temanya sendiri, mungkin bagian bawah kayak lumut-lumut gitu. Dan ya, aku juga butuh batu sih. Sebelumnya aku udah strip mining juga, jadi aku punya persediaan cukup banyak di sini. Oke, akhirnya bahannya pun terkumpul. Di sini, oke, bagian atasnya ini kayak kotak gitu. Aku cukup bingung, tapi ya karena ini kotak, jadi kurang lebih aku buat kayak TV aja sekalian. Ya, kalian tahu aku. Mari kita coba dulu sekarang. Akhirnya kelar juga. Ya, aku nggak tahu sih ini kayak TV atau enggak sih, tapi ya udahlah. Dan sekarang aku tinggal ngeobrak aja bagian bawahnya. Dan yap, let's go. Oh ya, untuk bagian atas ini aku nggak ngasih kaca banyak karena aku rasa begini lebih bagus. Sama ya irit bahan.
Bam! Setelah 40 menit lebih, bagian bawahnya pun telah jadi. Kurang lebih di sini interiornya aku buat kayak ya tema lumut seperti yang aku bilang. Dan ya, menurut kalian gimana? Oh iya, kalau nyalain aku tinggal mencet button ini, lalu aku tinggal ke atas. Dan ya, kurang lebih di atas ini mantep banget sih. Ini cukup satisfying ngelihatnya. Piglinnya kayak ngalir gitu. Dan ya, mereka masuk ke celah itu dan langsung ke bawah. Aku tinggal kembali ke bawah, lalu aku tinggal ngehitin aja. Kurang lebih sampai di sini videonya. Aku sudah membuat sebuah gold farm yang fungsinya sangat bagus. Terus juga buildingnya menurutku cukup lah untuk sekarang kayak seolah-olah menutupi bahwa ini adalah sebuah farm. Oh iya, dia ini kapan gedenya, terus juga kapan aku ngasih saddle ke dia. Oke, ya udah. Kurang lebih di next episode aku ingin membuat sesuatu. Tentu saja berhubungan dengan ruang bawah tanah ini. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.